saya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha, Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan mengurapi kami semua pada pagi hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin kami selama ini masih suam-suam kuku. Mungkin kami sudah low bed selama ini Tuhan. Sehingga kami mungkin beribadah tapi hati kami kosong. Kami begitu mudah menyerah ketika begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kami. Bahkan yang terlebih lagi kami seringkali takut untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada banyak orang di sekeliling kami. Kami siap untuk Tuhan charge supaya kami kembali full power Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Dan kami siap belajar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan beracaralah. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini, supaya boleh menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengucap dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, hari di mana ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Tuhan di Yerusalem pada waktu itu. Hari ketika orang-orang yang tadinya takut, tadi kata Pendeta Emi ya, berubah menjadi berani. Orang yang gelisah menjadi hatinya tenang. Ya, ketika orang-orang yang lemah dipenuhi kuasa pada waktu itu. Dan terlebih lagi hari ketika gereja mula-mula itu lahir dengan api surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta itu bukan cuma sekedar peringatan sejarah rohani. Pentakosta adalah satu bukti bahwa Tuhan ingin umatnya itu hidup dengan full battery power. Ya. Tuhan ingin kita semua penuh power, penuh kuasa untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya pengen ngaku dosa dulu sebenarnya. Ya, ngaku dosa ya, ngaku dosa. Harus ya. Ya, karena mungkin karena keletihan jadi low bed nih, fisiknya low bed. Ya, makanya jadi agak gagal fokus, bahasa keren sekarang ya, gagal fokus. Saya yang katanya, saya jujur nggak ingat sama sekali sih ya, bilang harus pakai baju merah, ya, Pentakosta, tapi nyatanya blank, sama sekali blank, ya sama sekali nggak ingat, ya mungkin karena low bed tadi itu ya, jadi gagal fokus. Makanya kalau low bed itu problemnya banyak gitu ya, problemnya banyak. Ya kadang-kadang baca WA juga kalau lagi blank itu karena low bed itu banyak yang kelewat ya. Kemarin juga begitu kejadian, ya lewat banyak hal. Oke lah ya, tapi mengaku dosa semoga diampuni dosanya. Amin. Diampuni ya, amin.
Ya, lain kali bikin lagi maksudnya gitu. Lupa. Enggak, jangan. Harus full fokus, ya, full power. Baik, mari kita buka dari firman Tuhan hari ini 2 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya mau ajak kita baca secara bergantian, ya, supaya kita bisa membaca firman ini secara lengkap, ya. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, saya yang ketiga, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Dalam perikop Pentakosta. Ya, mungkin boleh ditampilkan biar membantu. Saya akan bacakan dari TB2 ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Silakan. Oh ya. Ya, silakan. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ya, kalau Saudara masih ingat tadi Pendeta Emi di awal kita mulai ibadah bilang ya bahwa kita suka mengalami lowbat. Lowbat itu bahasa yang enggak asing, yang biasa seringkali kita alami. Terutama tadi Pendeta Emi memberi gambaran seperti smartphone ya. Kita semua punya smartphone. Dan kita pasti pernah mengalami momen panik ketika baterai smartphone kita itu lowbat. Tinggal sedikit lagi powernya. Mungkin awal waktu lihat masih 50%, masih santai, masih aman. Tapi kemudian turun jadi 30%, dan ketika mulai tinggal 15% mulai deg-degan. Ya, mulai deg-degan. Kalau di smartphone saya yang jadul itu kalau udah 15% tuh muncul notifikasi. Ya. Terus baterainya jadi gambar merah warnanya. Ya. Jadi mulai sudah harus waspada karena baterainya sudah lowbat. Nah, kemudian biasanya kalau udah tinggal 15% itu otomatis kalau handphone saya itu brightness-nya turun langsung. Masuk langsung pakai mode save battery. Ya, save mode. Jadi banyak yang udah bukan nggak jelas kelihatan, tapi brightness-nya itu udah turun. Dan biasanya aplikasi-aplikasi yang jarang dipakai udah kebuka, tapi nggak di close itu otomatis akan di-close supaya hemat baterainya. Dan waktu mulai turun lagi sampai 10%,
gimana biasanya saudara? Ya mulai panik ya mulai panik gitu. Langsung cari apa tadi pendeta ini? Charger, ya, cari listrik. Ya. Jadi sibuk cari charger supaya handphone kita nggak sampai ngedrop terus baterainya. Nah perasaan kita pasti langsung berubah waktu itu pasti ya, mulai gelisah, mulai khawatir, ya terus sibuk cari charger colokan listrik kalau nggak bawa power bank ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa handphone kita ini sebentar lagi udah pasti drop, pasti shutdown, pasti mati. Mungkin sinyalnya masih ada, ya aplikasinya masih berjalan, masih bisa buka-buka yang lain, tapi akan cepat menghabiskan baterai itu. Dan kalau sampai 0 berarti sudah shutdown. Nah kalau Bapak Ibu Saudara HP-nya udah drop 0 shutdown gitu, gimana perasaannya? Yuk Bu Emi dah, Bu Emi gimana perasaannya Bu Emi? Wah pasti bingung, ya apalagi mau nelpon Alia kemana nggak pulang-pulang gitu kan, ya bingung pasti. Nah, kalau di jalan kita juga pasti gelisah, pasti itu, ya biasanya begitu. Nah mungkin banyak kita yang suka foto-foto makanan, ya selfie, jadi mati gaya karena handphonenya udah shutdown, ya udah mati gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tadi juga Bu Emi di awal ibadah mengatakan bahwa hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang hidupnya lowbat, ya hidupnya lowbat, secara spiritual, secara rohani mengalami lowbat. Mungkin kalau dari luar kelihatannya ya baik-baik saja, masih datang ibadah, ya masih suka melayani, masih suka senyum, ya masih aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani misalnya, tapi mungkin di dalamnya sedang mengalami lowbat, ya sedang mengalami lowbat. Nah tadi pendeta ini juga sudah menyampaikan ciri-ciri orang yang lowbat secara spiritual itu gampang dilihat, ya ciri-cirinya ya, ciri-cirinya apa? Kalau ada masalah langsung emosi, ya. Kesabarannya mulai turun karena udah lowbat. Mungkin kalau ada tekanan, tadi pendeta ini bilang langsung putus asa, langsung nyerah karena sudah lowbat. Kalau ada konflik, mungkin kasihnya cepat sekali hilang, bahkan sulit untuk mengampuni. Ya itu ciri-ciri sudah lowbat secara rohani. Kalau ada pergumulan mulai kehilangan iman, apalagi mengalami kekecewaan, ya pasti dengan mudah kehilangan imannya. Ya kenapa demikian? Sekali lagi karena banyak orang Kristen hidup tanpa kepenuhan Roh Kudus. Hidup tanpa kepenuhan Roh Kudus yang akhirnya membuat apa? Jiwa mereka itu lowbat. Jiwa mereka itu kehabisan daya. Ya kalau smartphone yang canggih sekalipun, kalau lowbat bahkan nggak ada baterainya sudah drop, kan nggak ada guna. Ya. Smartphone yang canggih itu seberapa canggih pun yang mungkin yang bisa dibuka-buka, dilipat, ditutup, dilipat gitu. Saya belum punya itu ya. Ada handphone canggih kan ya yang bisa dilipat. Enggak nyindir Pak Gembala, enggak. Ada juga yang sekarang bisa ditarik jadi panjang gitu. Secanggih apapun pasti perlu power battery. Ya, power battery karena dia tidak bisa bekerja tanpa ada power battery-nya. Nah, seharusnya kita juga menyadari bahwa kita ini hidup tidak dirancang dengan kekuatan kita sendiri, dengan powernya kita sendiri, tapi kita membutuhkan kuasa dari surga. Ya, kita butuh kuasa dari surga, kita membutuhkan Roh Kudus. Oleh karena itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu perkataan Yesus yang dia sampaikan sebelum dia naik ke surga, dan itu merupakan janji Tuhan yang akan digenapi karena jauh sebelumnya Tuhan Yesus pernah
berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Yesus pernah meminta kepada Allah Bapa di surga dan itu akan digenapi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk langsung pergi melayani, memberitakan Injil dengan tenaga kekuatan manusia itu sendiri. Tapi ia memerintahkan mereka untuk menunggu power yang dari surga. Ya, dan janji Tuhan untuk memberikan kuasa Roh Kudus itulah yang digenapi di dalam peristiwa Pentakosta yang kita peringati dan rayakan hari ini. Saya ingin kita sekarang coba sejenak untuk merenungkan apa sih yang sedang terjadi di dalam hati, kondisi, mentalitas, spiritualitas para murid sejak awal ya Bapak Ibu Saudara. Ya secara singkat, jadi semasa mereka baru dipanggil menjadi murid-murid Yesus, mereka itu kan berjalan bersama Yesus setiap hari ya. Mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan, mereka mendengar pengajaran-pengajaran, dan mereka mengalami hadirat Tuhan Yesus itu secara langsung, secara fisik. Jadi ibaratnya handphone, saya mau katakan begini, baterai mereka itu lagi sedang diisi, sedang di-charge. Ya, tapi baru mulai charge. Dari nol mulai di-charge ya. Makanya mereka belum sepenuhnya ngerti apa sih yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka belum paham apa maksud tujuan Yesus hadir ke dunia. Maka iman mereka itu suka turun naik, ibaratnya power baterainya enggak stabil, ya, enggak stabil. Mereka memang tersambung dengan charger, tapi sayangnya masih banyak aplikasi duniawi yang berjalan menguras powernya mereka. Karena mereka masih punya ambisi pribadi, ya, masih punya ego, bahkan mereka bertengkar tentang siapa yang paling besar di kerajaan surga. Dan mereka juga masih punya harapan politik karena mereka menganggap Yesus adalah Raja, Mesias yang akan menyelamatkan secara politik. Mereka percaya kepada Yesus tapi belum betul-betul mengerti misi Yesus datang ke dunia. Jadi ibaratnya kata mereka punya power tapi belum full charge, ya, belum full battery power, belum stabil. Dan ketika Yesus ditangkap, kita tahu ceritanya, murid-murid itu melarikan diri. Petrus menyangkal Yesus dan mereka bersembunyi, saudara. Baterai iman mereka itu saya anggap sebagai situasi yang mulai drop. Dan puncaknya itu saat Yesus disiksa tanpa perlawanan, kemudian disalib dan mati di atas salib. Kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Saya mengibaratkan baterai mereka itu betul-betul drop nyaris nol, mungkin tinggal 1%. Saat itu harapan mereka seperti ikut mati. Mereka takut, mereka bingung, ya, mereka kecewa, mereka kehilangan arah. Jadi mungkin kalau ibarat HP itu betul-betul dalam kondisi yang critical low battery, nyaris nol. Mungkin saat itu mereka pikir udah selesai, udah game over, cerita udah selesai sampai di situ. Semuanya sudah selesai dan mereka gagal, ya, menilai mungkin Yesus itu gagal menjadi Mesias. Ya, mereka hampir shutdown secara total. Tapi puji Tuhan saat mendengar kabar kebangkitan Yesus, awalnya mereka sulit percaya Bapak Ibu Saudara. Makanya Thomas itu ragu-ragu. Beberapa dari mereka itu menganggap itu hal yang mustahil bisa terjadi. Ya, bangkit dari kematian. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, maka iman mereka itu mulai hidup lagi. Baterai iman mereka mulai kena charge lagi, ya, kena charging lagi. Jadi beberapa saat kemudian mungkin baterainya udah naik, ya, naik perlahan-lahan naik, tapi belum banyak, ya, belum banyak. Yang tadinya
sudah shutdown, mulai hidup lagi, ada harapan lagi. Ya, ada pengharapan lagi. Dan selama 40 hari kemudian kita tahu Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka. Menjelaskan kembali tentang kerajaan Allah, memulihkan hati mereka, menguatkan iman mereka, dan saya ibaratkan kondisi baterai iman mereka mulai naik lagi. Ya, mungkin naik 10%, naik 20%, terus naik sampai 30%. Mereka mulai mengerti, mereka mulai paham apa misi Yesus. Mereka juga mungkin imannya mulai stabil, mulai tenang hatinya, dan mereka betul-betul dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Tapi masih belum full power, ya, belum full charge. Secara mentalitas mereka memang yang awalnya bingung, mereka mulai paham. Yang awalnya mereka mungkin takut, mereka mulai ada keberanian, mulai percaya. Dari imannya yang goyah, sekarang mulai dikuatkan menjadi teguh. Mereka sedang sekali lagi di-charge secara rohani. Nah, Yesus kemudian naik ke surga kan, dan dia berkata begini, tunggu ya, sebelum dia naik, kira-kira bahasa saya gini, tunggu ya, tunggu sampai penolong yang aku janjikan itu datang dan menyertai kamu selama-lamanya. Dan waktu dia datang, maka kamu akan menerima kuasa, full power untuk menjadi saksiku. Kira-kira begitu bahasa saya. Ya. Dan waktu itu murid-murid terheran-heran memang, tapi mereka enggak panik. Mereka enggak tercerai-berai seperti ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Justru mereka berkumpul dan mulai mereka bersama-sama berdoa. Jadi baterai iman mereka cukup meskipun belum full charge, belum full power, tapi mereka cukup kuat lah untuk bertahan. Ya meskipun chargernya naik ke surga, ibaratnya gitu ya. Udah nggak ada lagi kehadiran Yesus secara fisik, tapi mereka cukup kuat karena baterainya sudah terisi meskipun belum full power. Dan mereka percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu akan datang. Maka puncaknya adalah ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, saya ingin berhenti di sini sejenak Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menekankan gini. Jadi pada waktu hari Pentakosta itu ada angin bertiup, kemudian turunlah lidah-lidah api. Menyebar dan hinggap pada mereka masing-masing murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa itu secara teologis adalah merupakan baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, jadi lidah api yang turun itu hinggap kepada mereka, itu adalah baptisan Roh Kudus. Itu secara teologis Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya mau kaitkan dengan apa yang menjadi ucapan Yohanes Pembaptis. Ya, di dalam Lukas 3 ayat 16, Lukas 3 ayat 16, boleh ditampilkan, Kamunci. Yuk kita lihat, Lukas 3 ayat 16. Oke. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perhatikan kalimat terakhir. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi baptisan Roh Kudus itulah yang terjadi pada waktu hari Pentakosta. Ketika lidah api itu turun, menyebar dan hinggap kepada setiap murid-murid Yesus, itulah baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara menandai masuknya seseorang, murid-murid Yesus ke dalam tubuh Kristus, yang itu adalah gereja. Dan itu adalah peristiwa pengalaman yang hanya terjadi satu kali. Dan hanya bisa dilakukan oleh
Yesus, bukan oleh manusia. Ya. Jadi tidak bisa diulang-ulang baptisan roh itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita orang-orang percaya yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita lahir baru, maka kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ada amin? Ya. Kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Dan sekali lagi itu tidak bisa dilakukan oleh manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau nanti saudara ketemu suatu saat, suatu ketika, ya saya sih belum ketemu secara langsung, ada pendeta yang bilang begini, mari saya baptis kamu dengan Roh Kudus. Jangan kita terima. Kenapa? Karena itu keliru. Tidak ada orang manusia yang bisa membaptis dengan Roh Kudus. Manusia hanya bisa membaptis dengan air. Ya, hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus. Jangan kita percaya. Apalagi nanti saudara mulai tergiur kalau ada gimmick. Nanti kalau kamu udah dibaptis Roh Kudus ya, wah bisa berkata-kata bahasa roh. Ya, bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Ya, menurut saya keliru. Nah, itu pengajaran yang keliru. Karena bukan tujuan itu kita menerima baptisan roh. Sekali lagi kita menerima baptisan roh supaya kita ini menyatu dengan tubuh Kristus. Kita menyatu dengan gereja. Supaya apa? Kita memperoleh keselamatan. Karena tidak ada keselamatan di luar gereja. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Kristus Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan baptisan roh itu kita dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus. Dan disitulah kita mengalami kematian bersama kematian Kristus. Dan pada waktunya kita juga akan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Nah ini yang harusnya menjadi satu dasar teologis untuk kita Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga kita tidak tersesat dengan pengajaran yang keliru itu. Nah, setelah menerima baptisan roh, maka apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, saya bacakan buat saudara sekali lagi. Maka yang terjadi, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi di sini dua peristiwa ya Bapak Ibu Saudara. Ya, coba perhatikan dua peristiwa. Yang pertama apa? Turunnya lidah api itu adalah baptisan roh. Dan setelah terjadi baptisan roh, apa yang terjadi? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi baptisan roh dengan kepenuhan roh, dua peristiwa yang berbeda. Ya, dua peristiwa yang berbeda. Nah, kalau kita melihat setelah mengalami kepenuhan roh, maka mereka yang awalnya mungkin takut, ragu-ragu, mereka berubah total. Mereka sudah paham apa maksudnya, tujuannya, dan yang terpenting apa yang terjadi, mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Bahasa yang bukan bahasa mereka, bukan mereka mengerti, tapi mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa asing. Itu adalah mujizat terjadinya Pentakosta. Tujuannya jelas, supaya mereka bisa menceritakan kemuliaan Allah. Itu tujuannya. Makanya dijelaskan lebih clear ya Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tuh paham apa sih tujuannya kepenuhan roh itu adalah untuk kita bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan untuk keselamatan manusia. Nah ini yang Bapak Ibu Saudara kita harus pahami. Jadi saya mau ulang sedikit tentang ini ya. Jadi baptisan Roh Kudus terjadi hanya satu kali. Ya, dialami ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu terjadi bisa berulang-ulang dialami. Ya, kepenuhan Roh Kudus itu dialami berulang-ulang.
Bicara tentang apa? Bicara tentang kuasa, bicara tentang keberanian, bicara tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, hidupnya harusnya kepenuhan Roh Kudus. Tapi ibarat baterai tadi, ya, bisa turun powernya, bisa drop powernya. Itu makanya kita perlu di-charge supaya kita bisa punya full battery power. Sehingga saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, iman tanpa Roh Kudus itu seperti perangkat handphone tanpa daya. Ya, iman tanpa kepenuhan Roh Kudus seperti handphone tanpa daya. Punya potensi, tapi tidak punya tenaga untuk menjalankan tujuan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan-jangan kita lagi low bed. Ya. Jangan-jangan kita lagi low bed. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan tidak sekedar mau memberi kita semangat baru. Tapi Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus, memberi kita kuasa ilahi. Oke, saya mau ajak saudara berpikir sebentar. Kalau murid-murid waktu awalnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kira-kira awalnya tujuannya apa? Mereka tuh bisa berbahasa, berbagai bahasa itu tujuannya apa saudara? Untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Jadi kuasa ilahi yang kita terima itu adalah untuk menceritakan pekerjaan Allah kepada setiap orang yang kita temui. Dan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, maka hati kita ini akan berkobar-kobar, berapi-api untuk menceritakan tentang Yesus. Beberapa waktu yang lalu lah, saya ketemu satu teman ya. Belum lama kenal, tapi karena urusan pekerjaan jadi kita temenan. Ya. Ada kesempatan 2 hari saya bersama dengan dia, 2 hari. Ya. Jadi kita banyak cerita, banyak ngobrol, ya. Puji Tuhan karena sedikit bisa bahasa Inggrisnya, jadi bisa saling ngerti lah. Ya. Kan yang penting buat saya, I can speak English. As long as you know, I know, you understand, I understand, that's more than enough gitu. Ya, grammar nggak penting, yang penting ngerti gitu ya. Nah, terus dia cerita tentang kehidupannya yang baru pisah dengan istrinya dan sekarang dia tiap 2 minggu harus bersama anak-anaknya, itu keputusan dari pengadilan. Ya, dia cerita ya. Dan kemudian ya karena saya selalu kalau ketemu orang pokoknya maunya cerita tentang keselamatan dari Yesus gitu. Maka saya mulai gali apa agamanya, gitu, agamanya. Barulah dia cerita, dia bilang dia itu tumbuh besar di kota Denmark, ya bukan negara Denmark ya, kota Denmark di Australia bagian barat. Nah, dekat kota besarnya itu Albany namanya, ya. Dan memang waktu saya lihat di kota itu tuh banyak gereja-gereja lama, gereja-gereja tua. Saya nggak sempet cek apa masih ada isinya apa enggak. Tapi gerejanya bagus-bagus saudara. Nah terus dia cerita dulu dia besar itu dengan iman Kristen. Ya, dengan iman Kristen. Ya, saya nggak tanya dia aktif apa enggak, tapi dia bilang setiap minggu dia pasti beribadah ke gereja. Nah terus sekarang agama kamu Kristen. Ya, dalam bahasa Inggris ya. Oke. Ya, enggak, saya udah enggak beragama. Ya, udah enggak beragama. Loh, saya bilang kenapa? Ya karena pernah sakit hati sama seorang priest, seorang pendeta. Cuma saya belum sempat gali ya, kenapa, masalahnya apa dan di mana, saya belum sempat gali. Nah, udah sampai situ saya enggak mau berusaha lebih jauh untuk meyakinkan dia untuk kembali percaya, tapi saya doakan dia aja. Pada waktu kesempatan nanti mungkin minggu kedua bulan Juni dia mau datang lagi, pasti saya akan cerita. Ya.
Karena sayang, orang yang sudah percaya kemudian kehilangan imannya, ya kita harus tarik balik Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kalau kita punya kepenuhan roh, maka ini menjadi suatu dorongan buat kita untuk selalu menceritakan karya Yesus, keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali ke peristiwa Pentakosta. Jadi ketika murid-murid itu bisa berbahasa bahasa asing, ya, mereka mengalami kepenuhan roh dan mereka bisa menceritakan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Dari bahasa orang Parsia, Media tadi kita baca ya, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan begitu banyak bahasa-bahasa yang mungkin mereka sendiri awalnya nggak ngerti. Tapi mereka bisa berkata-kata. Tujuannya untuk apa? Satu, menceritakan pekerjaan besar Allah tentang keselamatan manusia. Nah, kalau Babel, kita lihat manusia dicerai-beraikan karena bahasanya dikacaukan. Tapi justru di sinilah kita melihat karya Roh Kudus yang luar biasa. Ya, Roh Kudus memberikan kuasa pada murid-murid dengan bahasa yang berbeda-beda untuk mempersatukan manusia di dalam satu tubuh Kristus. Ini mukjizat yang pertama yang saya pandang dari satu sisi yang berbeda. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa murid-murid yang ada waktu itu mereka bukan orang-orang hebat. Mereka bukan pengkhotbah yang ahli. Bahkan mereka mungkin bukan orang berpendidikan tinggi, bukan tokoh-tokoh yang besar. Tetapi Roh Kudus memakai mereka dengan cara yang luar biasa. Dan inilah kabar baik buat kita Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau katakan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk Dia pakai. Amin. Ya. Tuhan bahkan mencari orang-orang yang biasa-biasa. Yang mungkin enggak dipikirin bisa melakukan hal yang hebat. Sepanjang dia mau buka hati, sepanjang dia mau menerima kepenuhan Roh Kudus, maka Tuhan bisa memakai dia untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Tapi bukan untuk kemegahan diri sendiri. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan diberikan keberanian, kita akan diberikan kekuatan, kuasa untuk berkata-kata supaya bisa menyadarkan orang, menyampaikan kabar baik. Tuhan bisa pakai mulut kita untuk berbicara tentang keselamatan dan memuliakan Tuhan. Tapi balik lagi, kalau kita mengalami full battery power, kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mungkin kadang-kadang kita ketemu seseorang, saudara pasti pernah merasakan, ada dorongan di hati kecil pengen cerita tentang Yesus. Betul gak? Atau gak pernah merasakan? Pasti pernah lah. Ya. Cuma waktu mau ngomong tuh susah, berat. Ya. Mulai dari mana ya ngomongnya ya? Ya. Aduh, ntar kalau dia nggak terima gimana ya? Ya, atau, waduh saya kan nggak pinter ngomong, bingung dah ya. Ada dorongan tapi tidak punya keberanian. Mohon maaf, mungkin saudara lagi low bed, ya, lagi low bed. Kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, pasti langsung gas, gaskan gitu, kan bahasa keren sekarang gitu ya. Gas, nggak ada yang nahan-nahan. Nah, kadang kita memang cuma mengandalkan kemampuan kita sendiri sih, kepandaian kita sendiri. Padahal Tuhan berkata nih, seperti perkataannya kepada Zerubabel. Dia bilang begini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Ya, kita tahu Zerubabel itu adalah seorang pemimpin penting Israel dan gubernur dari Yehuda, keturunan Raja Daud yang memimpin bangsa Israel. Rombongan yang pertama itu
keluar ya dari Babel. Jadi Zerubabel ini dikenal seorang pemimpin yang kemudian membangun kembali bait suci, kita tahu. Tapi yang penting adalah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena dia mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Nah, maka kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kita ini mau dipakai Tuhan. Kalau kita bersedia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus itu bukan cuma sekali charge. Ya, baterai iman kita itu nggak bisa terus full. Ya, dalam perjalanan hidup kita itu pasti akan mengalami penurunan powernya. Jadi kita perlu terus-menerus di-charge Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, gereja yang mula-mula lahir bukan karena fasilitas besar, bukan karena strategi hebat, bukan karena teknologinya canggih, tapi karena ada manusia-manusia di dalamnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau bilang begini, Gary Berkat harusnya bisa jadi gereja yang hebat. Enggak ada yang aminin. Ya, Gary Berkat harusnya bisa jadi gereja yang hebat. Kalau semua jemaatnya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau jemaatnya low bed, ya saudara bisa jawab sendirilah. Amin. Jadi tanggung jawab kita loh sekarang untuk bisa full battery power. Ada amin? Ya, supaya gereja Tuhan ini bisa jadi besar, bukan jadi terkenal, bukan jadi kaya karena banyak perpuluhannya, bukan. Tapi lebih mampu memuliakan Tuhan. Ya, menumbuhkan jemaat-jemaat yang imannya militan. Ya, itu yang penting, imannya militan. Karena apa? Full battery power. Ya memang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ya, saya mengerti juga. Kadang-kadang kalau kita mau memberitakan Injil, mau bicara tentang Yesus kepada orang, apalagi yang dari seberang, mungkin kita akan ketemu orang-orang yang ngejek. Seperti orang-orang yang di dalam peristiwa Pentakosta itu ngejek, mereka ini lagi mabuk. Ya, pasti ada aja. Tapi kita juga jangan lupa, pasti ada juga orang-orang yang mau menerima, mau mendengar tentang kabar baik itu. Nah, terlepas dari itu, kalaulah kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ya, tidak mungkin dengan kekuatan kita. Nah, kenapa murid-murid itu begitu exciting sekali lagi Bapak Ibu? Karena mereka itu sudah di-charge penuh. Mereka tidak lagi mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, ini yang bisa terjadi. Dan itu sebabnya kehidupan kita yang penuh dengan Roh Kudus haruslah menjadi gaya hidup. Amin. Amin. Kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus harus menjadi gaya hidup. Dan untuk kita bisa terus full power battery, kita perlu terus-menerus di-charge Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sebagai penutup saya mau kasih tips sederhana lah supaya kita selalu dalam kondisi full battery power. Saya nggak tahu saudara, kalau saya punya kebiasaan pulang ke rumah, handphone dicolok, pasti di-charge. Mau tinggal 10%, nggak pernah sih, 20-30% pasti dicolok. Supaya besok pagi penuh, full charge untuk kehidupan satu hari itu. Nah, saya pengen memberikan tips yang sederhana begini. Setiap hari kita harus di-charge supaya full battery power kita, iman kita. Yang pertama dengan apa? Selalu hidup di dalam doa. Selalu hidup di dalam doa. Jadi doa itu adalah, saya ibaratkannya kayak power bank kita. Kan anytime, anywhere kita bisa berdoa, bukan? Ya, itu adalah power bank kita. Doa bukan sekedar ritual agama, saudara. Ya, tapi itu adalah seperti charging stationnya rohani kita. Karena ketika kita berdoa, maka kita yang mungkin lelah dipulihkan.
kita yang mungkin lagi drop ya, kita dikuatkan. Jiwa kita yang mungkin lagi kosong itu diisi. Yang mungkin dalam keadaan takut diberi kekuatan yang baru. Ya, itu penting, hidup di dalam doa. Yang kedua, hidup di dalam firman. Ya, hidup di dalam firman. Setiap hari kita ini diisi oleh berita-berita yang negatif. Apalagi dolar sekarang sudah tembus berapa tuh? Ya, 17 berapa? Wah, luar biasa ya. Saya sih nggak punya dolar, jadi saya nggak tahu. Nggak apa-apa, itu berita kan. Ini 17 tinggi sekali ya. Kita mulai khawatir. Belum lagi berita-berita yang simpang siur yang membuat kita itu selalu cemas gitu. Ya, berita-berita negatif. Nah, kalau kita membawa firman Tuhan, hidup di dalam firman, maka firman itu yang akan mengisi hati kita, pikiran kita dengan kekuatan surgawi. Yang menguatkan iman kita, memberi pengharapan, berikan hikmat, supaya kita tidak mengalami low bed. Ya. Jadi coba boleh tanya, satu hari saudara baca firman Tuhan berapa banyak? Padahal ada di genggaman kita itu anytime. Itu power bank untuk kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tadi hidup dalam doa, kedua hidup dalam firman Tuhan, yang ketiga hidup di dalam penyembahan. Ya, hidup di dalam penyembahan. Jadi artinya apa? Kita harus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Menempatkan Tuhan sebagai pusat, sebagai sentral kehidupan kita. Ini yang penting. Karena ketika kita selalu terkonek sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menjadi pusat hidup kita itu. Maka kita akan perlahan-lahan terus diubahkan. Hati kita bisa dilembutkan. Ya, air mata kita bisa dipulihkan. Ya, dan yang terpenting adalah api di dalam hidup kita, dalam hati kita itu yang nyaris padam itu bisa dinyalakan kembali. Ya. Yang keempat, hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Jadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan bukan cuma untuk didengar, tapi untuk kita lakukan. Dan pada waktu kita taat, maka disitulah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kita kuasa kemampuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini di hari Pentakosta ini kita ingat bahwa kita bisa mengalami low bed dan kita perlu charge ya, iman kita dengan sumber yang tepat. Ya. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekali-sekali, tapi harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Makanya hidup kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Ya. Petrus saja bisa menyangkal Yesus, apalagi kita. Ya. Murid-murid yang 3,5 tahun itu bersama dengan Yesus saja bisa undur, apalagi kita. Ya. Makanya kita harus terus di-charge. So hari ini Tuhan mungkin mau berkata, masih adakah di antara kita yang rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ingat, Tuhan tidak cari orang hebat, tapi Tuhan cari orang yang mau membuka hatinya. Biarlah di hari Pentakosta ini kita buka hati, kita sadarkan diri kita untuk terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita tidak akan lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan punya full power battery yang dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. Amin. Mari kita tunduk kepala 1-2 menit, saya mau kasih kesempatan saudara untuk meresapi firman Tuhan hari ini. Di hari Pentakosta ini kita memahami bahwa kita sudah mengalami baptisan roh. Dan ketika kita mengalami itu, maka kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika awal mula kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita begitu berkobar-kobar untuk memberitakan
karya Allah kepada setiap orang. Kita begitu semangat untuk melayani mungkin. Hidup kita begitu luar biasa. Kita sangat rajin berdoa. Kita sangat rajin membaca firman Tuhan. Karena kita dalam keadaan full battery power. Kepenuhan Roh Kudus. Hidup kita begitu indah. Dan terjadi begitu banyak perubahan atas sikap, perilaku, kebiasaan kita. Tapi mungkin hari ini kita sedang mengalami lowbat. Hari ini mungkin kita tidak lagi berapi-api seperti dulu. Hari ini mungkin pelayanan itu satu beban. Karena kita mengalami lowbat. Belum shutdown. Masih ada harapan. So oleh karena itu, saudara datanglah kepada Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk charge kembali hidupmu. Menyalakan kembali apinya di dalam hatimu. Memohon kepada Tuhan supaya kuasanya memenuhi kita. Dan terlebih lagi memakai saudara untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara, saya undang berdiri, kita mau meresponi firman Tuhan dan kita mau menyatakan iman kita dengan lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama. Biar ini menjadi doa permohonan kita. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami sudah di-charge oleh Tuhan. Kami sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan hati kami begitu berapi-api untuk kembali melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan. Memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang-orang di sekeliling. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh mengubah kami hari ini. Kami yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami yang suam-suam kuku hari ini berapi-api karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.